Malaikat itu dibanding kita menurut pandangan Allah loh ya. Bukan pandangan Anda dan saya. Pandangan Allah, kalau lebih penting mana sih Anda dan saya dengan malaikat? Anda dan saya lebih berharga. Malaikat jatuh tidak ada penebusan. Yesus tidak mati untuk malaikat. Yesus mati bagi kita. Saudara dengar ini berita. Saya mau kasih tahu saudara. Setiap hari. Bukan setiap hari, mungkin setiap detik. Ada jutaan bahkan miliaran, entah berapa banyak jumlah malaikat di surga. Tiap hari itu mereka menyembah Allah. Tapi entah kenapa saya pakai bahasa saya yang terbat. Allah tuh kayak tidak puas dengar penyembahan malaikat. Dia mau kita sembah dia. Hari-hari ada jutaan bahkan miliaran malaikat yang tersungkur dan menyembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tapi Allah tetap melalui penulis suruh bilang, kasih tahu mereka sembah aku dulu. Kasih tahu mereka sembah dia. Beri ucapan bibir yang memuliakan Allah. Saudara tahu kenapa? Allah tidak tebus mereka. Allah tebus Anda. Jadi kalau Anda tidak puji dia tuh, Anda orang paling malang yang pernah ada di gereja. Makanya kalau Anda yang datang tunggu dengar khotbah tidak menyembah, salah tuh. Kita harus menyembah dia karena kita diselamatkan. Dan kalau dia dengar penyembahan kita, lebih puas dari dia mendengar pujian dan penyembahan malaikat. Beri tepuk tangan bagi dia. Makanya saya kritisi beberapa mu'alaf yang kalau kau mau mu'alaf saja. Kau jangan bodoh waktu kau jadi agama Kristen. Baru jadi mu'alaf baru kasih jelek-jelek agama Kristen. Saya bingung ya, Kristen itu tidak masuk akal. Iya karena kau tidak belajar, memang Kristen itu tidak masuk akal. Kristen itu lari lewat akal. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mau masuk ke mana? Lewat. Masuk akal itu namanya rasional. Ini suprarasional. Nah, beta pada hobi bantasan dong. Kristen itu tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Kau pun mau masuk akal, masuk sana. Kami pun tidak masuk akal. Makanya kami disuruh beriman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Maka iman harus mendahului pengertian. Semakin Anda beriman, Anda akan dibawa kepada pengertian demi pengertian. Yang setuju beri tepuk tangan sekali lagi. Yang meriah begitu. Salam. Mari kita buka Alkitab dalam 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. 1 Timotius pasal 1 ayat 18, 19 dan 20. Dalam hitungan ketiga saya dan jemaat terkasih akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. 20. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Ini adalah 3 ayat paling terakhir dari 1 Timotius pasal 1. Dari minggu ke minggu setiap hari Rabu kita telah mendengar dan menarik banyak pelajaran dari pengajaran atau khotbah yang disampaikan kepada jemaat sekalian seputaran eksposisi atau eksegesis surat 1 Timotius pasal 1. Yang seluruhnya itu ada 20 ayat saja saudara-saudara. Dan 3 ayat ini tersisa. Namun sebelum saya masuk kepada ayat-ayat yang kita baca bersama-sama tadi, perlu saya ingatkan kembali bahwa minggu lalu itu ya jemaat, ketika kita belajar di ayatnya yang ke-17 atau ayat sebelum ayat-ayat yang kita baca bersama-sama tadi, persis 1 ayat sebelumnya, ayat itu mengatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, dari ayat 17 ini jemaat,
sudah ada juga tentunya berkat-berkat yang diseberangkan kepada Bapak Ibu jemaat kawan pelayan semua. Bahwa orang yang hidupnya sudah diubahkan Tuhan seperti Paulus dan semua orang Kristen yang tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam dia, mempunyai kesaksian yang jelas bahwa hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Dunia kita sudah berbeda, pola hidup sudah berbeda, standar hidup sudah berbeda. Lifestyle kita otomatis beda. Karena kita sudah dikendalikan oleh Roh Suci. Kita sudah dikendalikan oleh Roh Allah. Karena Alkitab menjamin bahwa setiap orang yang menerima Yesus itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan kalau orang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, sorotan utamanya bukan karunia roh, tetapi buah roh. Karunia roh penting, tapi yang lebih penting adalah karunia roh penting, tapi yang lebih penting adalah buah roh. Buah roh itu sama dengan karakter Yesus. Itu arti lain dari buah roh. Kalau Bapak Ibu baca Galatia pasal 5 ya, ayat 22 dan 23. Di sana ada 9 manifestasi buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah karakter Yesus yang pasti ada. Ulang, yang pasti ada dalam diri setiap orang yang sudah percaya, sudah betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau semua ini ada, sebagaimana Paulus melalui kesaksian hidupnya banyak orang memuliakan Allah, maka hal yang sama tidak bisa dihindari. Kalau benar-benar ada manifestasi buah roh dalam kehidupan kita, ada karakter Yesus, ada sifat-sifat Yesus dalam diri saya dan Bapak Ibu jemaat, pastilah ya, kita belum berkhotbah, berkhotbah harus, memberitakan Injil harus, ya, ajak orang harus. Tapi orang juga lihat yang ajak ini siapa. Kalau yang ajak ini punya teladan, kalau yang ajak ini punya perubahan, kalau yang ajak ini punya dasar yang kuat, pengalaman hidup yang betul-betul Alkitabiah, mungkin ngomong sedikit, tapi teladanmu kuat, orang tertarik. Anda seperti magnet yang akan tarik itu paku-paku halus untuk datang pada Yesus. Khotbah jago, menyanyi jago, main musik jago, pelayanan jago, aksi panggung jago, show hebat, pertunjukan hebat, kesaksian tidak ada, orang bingung. Sebab kalau hanya omong ahli Taurat hebat, kalau hanya hafal ayat, setan juga hafal ayat. Kalau hanya mengaku percaya, setan percaya sampai gemetar, tapi setan tidak dapat dipercaya. Makanya Galatia pasal 2 itu ya, ayat 19, ayat itu mengingatkan kita, Galatia, Yakobus 2 ayat 19, ayat itu mengingatkan kita, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, good. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Itu soal tuh. Nah, saya berharap bahwa jemaat semua memahami ini dan akan terus berusaha menunjukkan ini kepada dunia. Karena kita bukan milik dunia lagi, kita beda. Harus beda. Tidak boleh ada zona abu-abu di hidup kita. Beri warna. Nah, orang begitu baru memuliakan Allah. Allah yang mana? Di ayat 17 itu bilang, di dalam 1 Timotius 1 ayat 17 bilang, dia Allah yang disebut sebagai Raja segala zaman. Ya. Allah yang kekal, sudah kita soroti minggu lalu. Allah yang tak nampak. Tidak ada seorang pun dapat melihat Allah, tapi anak tunggal Bapa di pangkuan Bapa yang menyatakannya kepada kita. Itu bunyi Yohanes 1 ayat 18. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi orang hanya bisa kenal Bapa kalau terima Yesus atau datang kepada Bapa melalui Yesus. Selain itu tidak bisa. Lalu di bagian akhir dari ayat itu ada lagi hal lain yang dikaitkan dengan Allah kita di 1 Timotius 1 ayat 17.
Selain dia Allah yang tak nampak, dikatakan dia Allah yang esa. Menarik kalau kita bicara tentang Allah yang esa ya. Allah yang esa di dalam teks ini dan semua data lain yang bicara tentang Allah yang esa. Bukan cuma ini, ada bagian lain di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Perlu jemaat ingat, itu tidak bertabrakan dengan doktrin yang dipegang oleh semua orang Kristen sejati. Doktrin apa? Doktrin Tritunggal. Saya pernah seberangkan kepada jemaat garis besar saja pandangan manusia tentang Allah. Pandangan manusia tentang Allah itu ada dua saja. Yang pertama namanya teis. Yang kedua namanya ateis. Teis itu pandangan adanya Allah. Kalau ateis, pandangan yang mengatakan atau kepercayaan yang mengajarkan Allah tidak ada. Ateis ada dua. Ada ateis secara teori. Memang teorinya mengajarkan Tuhan itu tidak ada. Tapi ada ateis secara praktis. Ateis praktis adalah mengaku Tuhan Allah ada. Tapi kelakuan seolah-olah Tuhan Allah tidak ada. Makanya Titus 1 ayat 16 itu ayat mengingatkan kita orang-orang jenis itu. Mengakunya bagus tapi prakteknya menyangkal. Perhatian. Mereka mengaku mengenal Allah tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Itu namanya ateis secara praktis. Mengaku Tuhan Allah ada, tindakan hina Tuhan Allah. Dan ini paling banyak di orang-orang Kristen yang belum lahir baru. Orang Kristen yang belum bertobat. Orang Kristen suam-suam. Orang Kristen KTP. Orang Kristen keturunan. Paling banyak kayak begini nih. Lu omong doa Bapa kami. Oh dia mengalir kayak air. Hafal. You omong pengakuan iman rasuli. Dia mengalir kayak air. You ngomong tentang apa? 7 perkataan di salib. Dia hafal. Bahkan mungkin ada ayat-ayat emas yang dia pegang. Tapi kelakuannya selalu batu sandungan, batu sandungan, batu sandungan, batu sandungan. Dia bukan teis, tapi dia ateis secara praktis. Sedangkan teis adalah percaya adanya Allah. Nah teis itu ada dua, Bapak Ibu. Ada yang namanya politeis, ada yang namanya monoteis. Politeis adalah percaya adanya banyak Allah. Salah satu bangsa yang politeis di dalam Alkitab itu salah satu contohnya Mesir. Mesir itu politeis. Nyamuk jadi Allah, belalang jadi Allah, lalat jadi Allah, di Sungai Nil ada Allah, ular jadi Allah. Tapi kepercayaan mereka ini direntukan oleh Allah yang sejati melalui 10 tula. Mereka bilang di dalam Sungai Nil ada apa? Dewa kehidupan. Allah hantam air jadi darah. Semua yang hidup dalam situ mati. Sebenarnya Tuhan mau kasih tahu, di mana dewa kehidupanmu? Aku rubah air jadi darah, tidak ada hidup. Berarti sesungguhnya berhala adalah produk manusia. Allah cuma satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Kalau ada orang yang menjadikan ciptaan-ciptaan Allah sebagai Allah, belalang sebagai Allah, lalat sebagai Allah, nyamuk sebagai Allah, Anda lihat Tuhan bikin tula belalang, tidur itu pemahaman. Allah bikin tula nyamuk, tidur itu kalah, hancur itu pandangan. Apalagi dan tula-tula yang lain. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu hebat, amin. Berapa banyak saudara yang bangga menyembah Allah yang hebat? Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara, bagaimana tidak bangga? Nyamuk diam-diam dia perintah pada lari semua, serang Mesir. Saudara, dengan nyamuk mana yang lebih berharga di mata Tuhan? Tuhan tidak mati di Golgota bagi nyamuk. Kalau nyamuk Tuhan suruh dengar, saudara harus lebih dong. Kita lebih dong. Belalang lagi diam-diam, Tuhan bilang serbu. Demi Sumba ke Mesir, Mesir dulu. Kan di Sumba baru ada, tapi sentang itu bagaimana? Iya kan? Saudara, kita harus lebih bermoral dong. Kita harus lebih beretika dong daripada binatang-binatang itu. Binatang Tuhan klik langsung ikut. Ikan lagi berenang, Tuhan bilang kodo Yunus. Ya kan telan Yunus. Siapapun yang dong buang dari situ telan. Ikan. Burung gagak antar kasih Elia roti.
Makanya kalau ada manusia tidak mau melayani Tuhan, saudara ingat penjelasan saya ini, Anda harus malu sama binatang. Malu sama binatang. Binatang sekali omong dengar. Manusia waktu omong-omong, tahu mau omong pakai gaya apa. Ya, sampai ada ayat atau istilah yang bilang apa? Binatang juga tidak jatuh di lubang yang sama. Tapi ada manusia yang main lompor di itu terus. Sorry to say, binatang lebih baik dari lu. Amin. Sampai Yesaya, di zaman Yesaya Tuhan Allah bilang, keledai saja, lembu tuh ingat siapa yang kasih makan dia. Tapi manusia tuh lupa loh. Coba Yesaya 1 ayat 2 kalau tidak salah. Coba. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Ya. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. 3. Lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Binatang saya tahu kalau pakai bahasa Kupang, dia tahu siapa yang kasih cek dia. Kan kalau Kupang begitu toh. Binatang, anjing, kucing, semua ini hanya contohnya lembu dan apa? Keledai di sini kok. Keledai. Tapi faktanya memang bebek saja. Ayam dia hafal itu, Tuhan mana nih yang kasih beta makan, dia hafal. Tapi kalau manusia lupa, it berkat dari mana, it napas dari mana, itu pangkat dari mana, kedudukan dari mana, it laki siapa yang kasih, itu istri siapa yang kasih. Sekarang sudah ada kerja sedikit sudah bisa dapat gaji, itu dapat dari mana? Amin. Nah, jadi di Mesir itu banyak politis. Tapi Allah yang sesungguhnya meruntuhkan pandangan tentang adanya banyak Allah. Lalu teis yang lain selain politeis adalah monoteis. Percaya adanya satu Allah saja. Ya. Nah monoteis ini ada 3 lagi. Ada 2. Ada namanya monoteis Unitarian. Apa monoteis Unitarian itu? Monoteis Unitarian itu pandangan bahwa Allah itu tunggal mutlak. Titik. Yang memegang pandangan ini apa? Yahudi, Islam, kelompok Unitarian sendiri, dan saksi-saksi Yehova. Ulang, yang pandangan bilang Allah tunggal mutlak tuh Yahudi, Islam. Yahudi, Islam tuh tidak ada Tuhan selain Allah. Saudara dengar ya, kalau mereka apa sholat atau apa tuh biasa kita nonton di TV, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tunggal mutlak. Yahudi juga bilang, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Itu juga apa? Pengakuan imannya orang Yahudi. Unitarian juga sudah pasti yang mengaku Kristen tapi ternyata Unitarian adalah saksi-saksi Yehova. Yang dalam tanya jawab hari Kamis lalu atau kapan ada yang tanya gimana nih Pamel? Saksi Yehova sudah terang-terangan, udah berani nih menyaksikan atau mengajarkan, menyebarkan ajaran mereka di Taman Nostalgia, di Toko Glory. Dan saksi Yehova itu tidak percaya kalau Allah tuh seperti yang kita pandang. Kalau kita monoteis, tapi monoteis Trinitarian. Mereka Unitarian, kita Trinitarian. Apa itu Trinitarian? Trinitarian adalah pandangan bahwa Allah itu tunggal tapi jamak. Allah itu jamak tapi tunggal. Amin. Ini harus kuat di gereja. Ini tak terhindarkan loh ya. Karena 1 Timotius 1 ayat 17 itu ketika Paulus menuliskan pujian atau doksologi kepada Allah yang maha besar. Dia tulis bagian yang terakhir. Selain tak nampak Allah itu esa. Pandangan tentang Allah Tritunggal ini harus ya dalam 1 tahun itu mesti beberapa kali dikhotbahkan di gereja. Ya, supaya jemaat kuat secara doktrinal. Karena yang bikin orang tersesat bukan yang praktis.
Saya sudah bilang, kalau saudara bilang jangan berzina atau jangan korupsi, Ustadz di Masjid BTN juga bilang jangan berzina, jangan mencuri. Saudara bilang tolong orang, Ustadz juga ngomong tolong orang. Tapi ketika Anda berkata Tritunggal Alkitabiah, nah itu Ustadz tidak sampai di situ. Tidak akan Ustadz ngomong. Kalau Ustadz sampai ngomong itu sama dengan Ustadz Supindah. Be Amazing Grace. Dan tentu kami welcome. Karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Iya dong. Kita sih asik-asik saja. Ya. Asal jangan bawa tas terlalu besar. Karena pasti security dan tim kaum pria akan periksa. Ya. Takutnya dia tidak culik anak, dia culik ibu-ibu, kan kasihan. Nah, saudara. Jadi, ungkapan Allah yang esa dalam 1 Timotius 1 ayat 17 atau ayat yang bagian tersisanya adalah itu minggu lalu itu tidak berbenturan dengan pandangan kita selama ini, ya. Perlu Bapak Ibu jemaat diingatkan lagi bahwa istilah Tritunggal dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada. Secara eksplisit tidak ada tertulis di Alkitab. Orang pertama yang memunculkan istilah ini namanya Tertulian atau Tertulianus. Tapi dia bukan memunculkan asal-asal muncul. Dalam konsili Nisea kemudian ditetapkan dari sidang itu dan seterusnya ditetapkan mana ajaran yang benar dan mana yang bidat. Salah satu bidat yaitu yang dibawa oleh Arianisme yang kemudian wajah barunya kita kenal sekarang saksi-saksi Yehova yang mengatakan Tritunggal itu sesat. Allah cuma satu. Yesus bukan Allah. Yesus itu ilah kecil. Yesus itu di atas nabi tapi di bawah Allah. Itu pandangannya saksi Yehova. Ya, maka dari itu jemaat kalau mau berjuang kita berjuang dengan pengajaran, bukan dengan fisik, bukan dengan berkelahi. Tidak bisa begitu ya. Ada banyak bukti sebenarnya kalau kita bahas tentang Tritunggal. Saya lupa ya 3 atau 4 tahun lalu. Bahkan saya khotbah itu dalam beberapa seri di gereja kita. Dan khotbahnya masih ada di YouTube. Ya. Bahwa bapak-bapak gereja merumuskan itu bukan asal-asal. Itu adalah akumulasi dari data-data kitab suci. Di mana ada data-data kitab suci yang berkaitan dengan keesaan Allah atau ketunggalan Allah. Salah satunya 1 Timotius 1 ayat 17. Tapi ada begitu banyak data-data Alkitab yang berkaitan dengan kejamakan tertentu yang ada pada Allah. Maka Tritunggal itu adalah akumulasi data-data kitab suci melahirkan doktrin Tritunggal. Jadi Tritunggal adalah doktrin dengan dasar kitab suci yang jelas. Apanya yang tunggal, apanya yang tri. Yang tunggal adalah hakikatnya sebagai Allah. Yang tri adalah pribadinya. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Dan seterusnya. Tapi ketiganya tidak bisa dipisahkan. Makanya Yesus bilang, aku dan Bapa satu. Tidak bisa dipisahkan. Data-data tentang ketunggalan Allah sudah jelas ya. Misalnya dalam ayat yang tadi, belum lagi yang saya singgung Ulangan 6 ayat 4. Ayat itu dengan jelas mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi ada data-data yang tidak bisa dihindari, yang menuturkan Allah juga jamak. Penciptaan manusia, saudara masih ingat ya? Hari pertama sampai hari kelima, berfirmanlah Allah, jadi. Tapi waktu menciptakan manusia, ada semacam rapat ilahi atau perundingan ilahi. Maka ayat itu berbunyi demikian. Kejadian 1:26. Maka Allah menciptakan, berfirmanlah Allah,
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kata kita di sini multi tafsir. Ada yang bilang, salah satu tafsir bilang begini. Ini ternyata waktu Allah cipta manusia itu ada dalam sidang ilahi. Allah ajak malaikat. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi konsekuensi dari pandangan ini yang tidak bisa dihindari. Kalau memang tafsiran itu benar bahwa Allah sedang ajak malaikat cipta manusia. Konsekuensinya adalah berarti malaikat itu adalah ciptaan sekaligus pencipta dong. Dia temannya Tuhan untuk menciptakan kita. Kayak tim penciptaan manusia. Tuhan dan malaikat. Dan kalau memang iya konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Maka kita tidak boleh hanya sembah Allah. Kita harus sembah malaikat. Tapi faktanya adalah bahwa ternyata Yohanes ketemu malaikat di Pulau Patmos. Yohanes mau sembah loh. Malaikat tidak mau. Malaikat bilang jangan kita dua hamba sama. Saya, kau, nabi-nabi, semua hamba. Yang layak terima penyembahan cuma Allah. Sembarang saja. Malaikat tidak bilang sembarang saja ya. Kecuali malaikatnya dari Fatuko. Wah. Dewasalah dalam mencerna pengajaran ya. Supaya jangan kelihatan kayak sekolah teologi ya kan. Beta sengaja bikin cair nih ya. Jarang-jarang nih saudara dengar khotbah judulnya KKR tapi omong doktrinal. Tapi Anda perlu, Anda butuh ini. Saksi Yehova merajalela. Anda akan ketemu. Anda harus tahu bagaimana membantah mereka. Bukan dengan fisik, tapi dengan pengajaran. Wahyu 22 ayat 8 bilang apa ya? Dan aku Yohanes, Ya. akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Untuk menyembah malaikat. Kalau memang kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 itu adalah Allah ajak malaikat. Harusnya malaikat terima penyembahan. Karena malaikat ada andil, ada kontribusi dalam penciptaan kita. Menurut gambar dan rupanya juga. Tapi apa yang terjadi? Ini salah satu data saja. Apa yang terjadi ketika Rasul Yohanes, Rasul penerima wahyu di Pulau Patmos ini mau coba-coba nyembah malaikat. Malaikatnya bilang apa? 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Jangan, kenapa? Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi. Dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Jadi tidak memungkinkan bahwa kata kita di Kejadian 1 itu adalah Allah dan malaikat. Itu doktrin pengajaran keliru, bahkan saya harus tegas, sesat itu. Tidak ada Tuhan cipta kita menurut gambar malaikat. Malaikat itu dibanding kita menurut pandangan Allah loh ya. Bukan pandangan Anda dan saya. Pandangan Allah kalau lebih penting mana sih Anda dan saya dengan malaikat. Anda dan saya lebih berharga. Malaikat jatuh tidak ada penebusan. Yesus tidak mati untuk malaikat. Tidak ada itu. Yesus mati bagi kita. Saudara dengar ini berita. Saya mau kasih tahu saudara. Setiap hari. Bukan setiap hari. Mungkin setiap detik. Ada jutaan bahkan miliaran entah berapa banyak jumlah malaikat di surga. Tiap hari itu mereka menyembah Allah. Tapi entah kenapa saya pakai bahasa saya yang terbat. Allah tuh kayak tidak puas dengar penyembahan malaikat. Dia mau kita sembah dia. Anda mengerti ini? Hari-hari ada jutaan bahkan miliaran malaikat yang tersungkur dan menyembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tapi Allah tetap melalui penulis suruh bilang, kasih tahu mereka sembah aku dulu. Kasih tahu mereka sembah dia. Beri ucapan bibir yang memuliakan Allah. Saudara tahu kenapa? Allah tidak tebus mereka, Allah tebus Anda. Jadi kalau Anda tidak puji dia tuh, Anda orang paling malang yang pernah ada di gereja. Makanya kalau Anda yang datang tunggu dengar khotbah tidak menyembah, salah tuh. Kita harus menyembah dia karena kita diselamatkan. Dan kalau dia dengar penyembahan kita, lebih puas dari dia mendengar pujian dan penyembahan malaikat. Beri tepuk tangan bagi dia. Makanya
Kalau menyembah, melayani, main gitar, pemusik dong. Saya senang kalau pemusik main gitar, dia ikut menyembah. Lihatnya asik sekali. Enak banget. Kasihan kalau menyembah, semua menyembah, dia korek tak hidung. Beta sampai berdoa, Tuhan ambil napasnya, ambil. Tidak ada, sejauh ini tidak ada, ini contoh aja ya. Wow. Sebenarnya kalau bagusan mana suara malaikat dan suara kita? Oh, pasti. Lebih bagus. Andai kalau Tuhan cuma cari bagus, tak usah pakai beta dan saudara. Malaikat aja miliaran, ngapain dengar ini? Miring dari Molafa dong. Atau dari BTN, dari Koinino. Wah, ini kemiringan sekian derajat semua. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Koi. Tak pernah lepaskan tanganku. Kalau Tuhan hanya cari suara bagus. Bukan ketong. Malaikat. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Say hey. Ada WL yang begitu loh. Dia say hey. Mungkin Anda jengkel lihat dia. Mungkin. Tapi surga senang. Yang jengkel memang tetangga. Tetapi kalau surga. Jadi gini ya saudara. Aduh, ini gereja yang Mel Atok pimpin tuh. Gereja yang mengajar kuat. Tapi gereja yang memuji gila-gilaan. Beri tepuk tangan. Yang meriah bagi Tuhan. Nyembah betul. Dan tahukah Anda? Di pandangan Allah kita lebih dari malaikat. Makanya malaikat itu diutus untuk melayani kita loh. Allah tuh punya agen rahasia yang namanya malaikat. Malaikat itu kalau saudara jalan kemana-mana, malaikat diutus berkemah di sekeliling engkau. Yang takut akan dia. Mari Mazmur 34 ayat 8. 1, 2, dan 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu apa? Meluputkan mereka. Ini dikonfirmasi lagi atau data pembanding yang mendukung. Itu di Ibrani 1, 13-14. 13 Kak. Silakan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu ia pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Terus. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Melayani siapa nih? Diutus untuk melayani siapa? Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Saudara yang sudah menerima Yesus, malaikat datang melayani Anda. Beri tepuk tangan. Ya meriah bagi Tuhan. Makanya ayat bilang suruh kita melayani Tuhan. Lalu itu ayat bilang kalau kita melayani Tuhan, Bapa hormat kita. Salah satu bukti penghormatan Bapa apa? Makhluk-makhluk kudus disuruh jaga kita. Bisa ada penjaga pejabat, tapi belum tentu mereka kudus. Tapi yang jaga orang percaya, malaikat. Wow. Saudara masih anggap diri murah setelah tahu-tahu ayat ini? Anda mahal sekali. Jangan bikin diri murah di kantormu. Jangan bikin diri murah di pesta. Jangan bikin diri murah di mall. Jangan kena malaikat jaga dari empah-empah tuh malaikat jaga. Malaikat yang satu nih yang paling dari semua yang kau jaga yang paling gila yang satu. Semua biar jaga satu. Saudara soalnya malu kau dan Tuhan. Mas nanaok anak su 4-3 lu masih kasih tunjuk paha baurat. Untuk apa? Untuk apa? Hei. Tuhan Allah semua datang, paha bakas urat melahirkan belum sembuh. Kan ada bakas-bakas. Ngapain gitu loh. Kadang-kadang bertemu omong le, ulang eok le, ulang eok le, ulang eok le, ulang eok. Sopan-sopan sako gaga, orang lihat kagum. Ini perempuan wibawa ilahi. Amin. Bikin diri kayak bencong dari Thailand. Soalnya begini, ini beta omong supaya. Nah saudara penggembala nih kalau semua ngomel itu panjang.
Jadi, Anda dan saya, tahu saya bikin diri murahan ya. Surga begitu lihat ketemu begini mulia sampai utus malaikat kirim kau jaga. Ketemu bikin diri gila-gila lah. Beta ini pengkhotbah KKR. Jadi doktrin mau berat kayak apa, dia akan lari lebih praktis. Ya tenang-tenang sah. Amin. Tapi mau style kaku sah, besok banyak rasa nah. Besok coba dan semua tengah dan beta yakin kosong tuh. Sonde masuk. Pulang diberkati. Besok tahu ini karmana nih cara putar otak ya karmana ya karena. Saudara bikin jadi gembala tuh gampang. Jadi pengkhotbah tuh gampang. Mus nonton ulang khotbah kau cek. Ini karing kau enak kau mus cek. Jadi Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Bukan Tuhan dan malaikat. Tapi hanya Tuhan. Hanya Allah. Makanya di 27 itu dia konfirmasi itu. Perhatikan Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambarnya. Menurut gambar Allah. Laki-laki itu gambar Allah. Perempuan itu gambar Allah. Amin kekasih Tuhan. Jadi kata kita di sana siapa? Kalau hanya ada kitab Kejadian ayat pasal 1 ayat 26 27 dan tidak ada lagi kitab yang lain, maka kita nih bingung nih. Kita nih berapa? Karena kita tuh artinya jamak. Kita tuh bisa 2, bisa 4, bisa 1000, bisa 4 juta. Tapi bersyukurnya Anda dan saya sebagai orang Kristen yang mempercayai bahwa firman Allah yang diperuntukkan bagi kita sudah final. Kejadian sampai Wahyu. Tidak berhenti sampai Kejadian. Tapi ada progres dalam pewahyuan Tuhan. Tuhan kasih tahu lagi. Tuhan kasih tahu lagi. Tuhan kasih tahu lagi. Sampai lengkap 66 kitab. 39 di perjanjian lama. 27 di perjanjian baru. Dari situlah kita bisa bandingkan. Kita ini siapa? Pernah tidak ada makhluk lain yang bilang sama Bapa, kita tidak ada kecuali anaknya Yesus Kristus. Itu dinyatakan di dalam doa Yesus. Yohanes 17 ayat 20-21. Yesus doa bilang begini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Iya, tidak ada makhluk lain manusia. Hanya Bapa dan anak yang bisa ngomong. Kita itu tidak bisa ada yang lain. Ditambah lagi kalau baptis orang pakai 3 nama. Bapa, Anak, Roh Kudus. Formula doa berkat. Diberkati dalam nama apa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Kenapa harus ini 3 nama? Kenapa? Ini konfirmasi dari Tuhan bahwa kita di kitab Kejadian atau Allah itu pandangannya adalah Trinitarian. Allah itu tunggal, tapi dalam ketunggalan Allah ada kejamakan tertentu yang tidak bisa dipisahkan. Dan itulah pandangan yang sangat menghormati kitab suci. Tidak bisa hanya pakai keesaan, buang kejamakan. Atau pakai kejamakan, buang keesaan. Itu namanya mengurangi kitab suci. Ini lengkap. Tidak boleh kurangi kitab suci dong. Makanya rumusan doktrin Tritunggal itu adalah rumusan lengkap. Di mana tidak ada data kitab suci yang dibuang. Semua dipakai. Dan itu cara penafsir yang menghormati firman Allah sebagai wahyu Allah yang hidup. Jangan kurang-kurangin. Atau ditambah-tambahin. Tidak boleh. Jadi itu penting. Seorang pengajar yang di Indonesia menurut saya salah satu pengajar Tritunggal yang bagus. Banyak loh ya. Saudara boleh belajar nih. Beta sebut aja Pak Deking Gadas. Ya. Pak Bambang Nursena. Pak Stephen Tong. Ya. Lalu Sinode GSIA juga punya pandangan seperti yang saya ajarkan. Sinode GBI punya pandangan seperti yang saya ajarkan. Makanya ketika Pak Joshua Teo punya ajaran lain. Dia keluar dari GBI. GBI tidak ajar begitu. Itu nonton ya. Saudara saya perlu omong nama. Karena memang dong ajar begitu. Kita omong orang pun nama itu tidak boleh kalau fitnah. Itu dosa.
Kenyataan begitu nah. Kita hanya kasih tahu sejemaat. Ada yang bilang, Pak tahu saya omong nama. Iya tapi semua jemaat itu tahu. Mana itu Joshua Teu, mana itu Pak Erastus Sabdono. Orang tidak tahu, mesti omong supaya orang baca langsung tahu. Nanti kita lanjut di ayat-ayat yang kita bahas ini ada. Tidak boleh tuh kalau kita fitnah. Secara hukum di sini juga salah, apalagi Tuhan salah. Tapi kalau Anda tahu satu orang ajarnya bengkok, Anda tidak omong, Anda jahat terhadap orang-orang lain yang belum memahami itu. Level pendengar ini beda-beda loh. Ada yang IQ-nya di atas rata-rata, dia cepat tahu. Tak usah jelaskan juga dia tahu. Tapi ada yang harus dikasih tahu. Makanya ada orang berbelajar mau coba-coba sangga beta. Aduh beta ini bukan apa-apa, coba sangganya benar. Sangganya ngawur, paksa diri. Bikin diri kayak pintar-pintar. Beta terlalu sibuk pelayanan. Kayak mau baklai-baklai begitu sudah ada energi lah. Tapi bukan berarti sonde sama sekali. Kalau perlu beribut. Tapi untuk bulan-bulan awal tunggu. Nah musim-musim panas saya supaya lebih tabakar. Ini masih musim hujan toh. Kayak masih sejuk gitu loh. Santai, yang perlu-perlu aja. Banyak orang tuh awam sekali. Terlalu banyak main perasaan senli Alkitab. Hei, hidup kita ditentukan Alkitab, bukan perasaanmu. Kristen itu bukan sayur asam, kau makan minum rasa-rasa. Terlalu banyak main feeling. Tapi rasa kayak mau muntah. Muntah aja. Salah satunya adalah Pak Budi Asali. Wow, Pak Budi Asali itu keren. Pak Budi Asali bilang begini. Kalau bentuk tunggal dari bahasa Ibrani kata Allah dia pakai kata Eloah. Bentuk jamaknya Elohim. Ada akhiran im itu jamak. Ya, kayak Omi Imga itu jamak. Ya. Dia selain ada di BTN, dia ada di Konino juga dan kadang-kadang sampai ke Takari ya. Nah, saudara-saudara. Jadi kalau bentuknya Eloah itu tunggal. Elohim itu jamak. Anda tahu Eloah di perjanjian lama tercatat berapa kali? 250 kali menurut Pak Budi. Elohim berapa? 2500 kali. Berarti jamaknya lebih banyak. Itu kita mau buang itu 2500 kemana? Tidak bisa dipisahkan doktrin itu Alkitabiah. Eloah 250 kali bentuk tunggalnya. Jamaknya 2500 kali. Belum lagi pengakuan iman orang Yahudi yang sudah saya jelaskan. Di Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 4 ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa atau satu atau pertama atau tunggal dalam bahasa Ibrani itu ada dua. Ada Yahid, ada Ehad. Kalau Yahid itu artinya tunggal mutlak. Ya, seperti yang dipakai dalam Kejadian 22 ayat 2 ya. Di ayat itu dia bilang begini. Firman-Nya ambillah anakmu yang tunggal itu. Nah itu pakai kata Yahid. Dan dalam pandangan Tuhan anak saya cuma Ishak, titik. Ini ayat kepada Abraham loh ya. Waktu mempersembahkan Ishak di Moria. Anakmu yang tunggal. Ibraninya pakai Yahid. Ya. Jadi Yahid itu tunggal mutlak. Tapi kalau Ehad, sederhananya begini. Itu tunggal karena penggabungan. Contoh natsnya. Kejadian 2 ayat 24. Baca dulu ayatnya. Ini ayat tentang perkawinan yang jomblo-jomblo fokus ya. Perhatikan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Garis bawahi, keduanya menjadi apa? Satu daging. Anda tahu kata satu di sana pakai kata apa? Ehad. Bukan Yahid. Kenapa Ehad? Karena satu di sini penggabungan antara Adam dan Hawa. Jadi satu. Sekarang kita kembali ke Ulangan 6 ayat 4. Ya, Ulangan 6 ayat 4 kata Esa di sini pakai kata Yahid atau Ehad. Kalau Yahid itu tunggal mutlak, Ehad itu satu penggabungan. Anda tahu dia pakai kata Ehad. Satu karena penggabungan. Beri tepuk tangan buat kebenaran ini. Ya Allah Tritunggal itu sah itu. Makanya kekasih-kekasih Tuhan,
Mungkin Anda menatap saya dan agak sulit juga. Oh wajar dong. Tidak sulit bagaimana? Jelas sulit. Kenapa sulit? Ini ciptaan lagi belajar tentang Tuhan Allah. Ya jelas sulit lah. Ciptaan belajar tentang ciptaan saja pusing loh. Ya Pak Dokter ya. Ini dokter yang biasa. Ini mesti belajar. Tidak tahu-tahu tiba-tiba kasih melahirkan orang. Keluar angka ini, kenapa paru-paru? Nah itu taruh kembali, baru ambil anak kan. Karena apa? Tidak belajar. Tahu-tahu main angka pisau, bala, hela. Kalau ini paru-paru, orang sekoko 2 hari, ini paru-paru. Bini, mama. Belajar Tritunggal itu sulit kenapa? Ciptaan belajar tentang pencipta. Ciptaan belajar tentang ciptaan saya itu gampang-gampang susah. Lebih belajar pencipta leson susah karena mana? Ya susah lah. Amin. Susah. Tahu saya bilang sesama manusia. Bikin bumbu masak aja, masakan tertentu. Ibu-ibu yang tidak mau belajar. Lu jangan bilang laki itu, kenapa laki diam? Lu jangan tanya. Jangan tanya. Dia tuh rindu pulang rumah sebenarnya. Rindu banget. Tapi kok dia lihat sayur kurangnya sedikit. Garam tuh cepat habis. Karena sayur sedikit, garam setengah kilo. Ya mati darah tinggi kan. Dia grab, dia bilang mama bab mati, mati. Hanya ada orang di pemakaman suaminya dia bilang, sampai dia mati, saya belum kenal dia sepenuhnya. Itu manusia, belajar manusia. Sampai dia tutup mata nih, beta sudah mengerti. Ada dia nonton India, film India kok apa. Entah itu film atau mati betul, beta justru mungkin suka tipu juga, tapi menarik pesannya gitu loh. Sampai satu tank ketawa, dia saya tidak mengerti dia, tapi saya selalu ingat waktu dia tidur, kentutnya tuh khas sekali. Gitu. Di konto tuh baunya enak sekali gitu lah. Haleluya. Amin. Orang pahami handphone aja pusing lebih pahami Tuhan Allah lah. Coba lihat dulu Ayub pasal 7 ayat 9, 10, 11. Firman Allah bilang apa? Salah. Ayub lah. Ayub 11 ayat 7, 8, 9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati apa yang dapat kau ketahui? Terus? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. 10. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Ayat 36, ayat 26, sama-sama baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Makanya saya kritisi beberapa mu'alaf yang, kalau kau mau mu'alaf saja. Kau jangan bodoh waktu kau jadi agama Kristen. Baru jadi mu'alaf perlu kasih jelek-jelek agama Kristen. Saya bingung ya, Kristen itu tidak masuk akal. Iya karena kau tidak belajar, memang Kristen itu tidak masuk akal. Kristen itu lari lewat akal. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mau masuk ke mana? Lewat. Masuk akal itu namanya rasional. Ini suprarasional. Nah, beta pada hobi bantasan dong. Oh yang keluar apa? Kristen itu tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Kau pun masuk akal, masuk sana. Kami pun tidak masuk akal. Makanya kami disuruh beriman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Maka iman harus mendahului pengertian. Semakin Anda beriman, Anda akan dibawa kepada pengertian demi pengertian. Yang setuju beri tepuk tangan sekali lagi. Yang meriah begitu. Itu sedikit tentang Esa ya. Jadi Anda harus kuat pandangan Anda ya. Nanti kapan-kapan kalau ada diskusi, tanya jawab kita bisa belajar lagi. Ya. Harus pandangan kuat. Harus, beta harus di luar kepala. Sehingga omong aja kita diskusi. Mau dari sisi mana? Asal lu kuat ayat.
Karena kita pembuktian harus data. Bukan ngomong asal bunyi. Mimbar ini tempat mengajar firman Allah. Haleluya. Lalu apanya hubungannya penekanan ini begitu rupa dikaitkan dengan ayat selanjutnya? Mari kita lihat ayat 18, baca dulu. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Iya, di ayat 18 ini ketahuan kenapa pengajaran itu sangat penting dalam sebuah pelayanan. Ingat ya Bapak Ibu ya, minggu-minggu lalu saya banyak bicara moral tuh, karakter, kesaksian hidup. Mulai 13, 14, 15, 16, 17 pun saya masih hantam tentang moralitas kita, karakter kita, etika kita. Tapi di ayat-ayat berikut ini kok lebih banyak pengajaran, itulah Kristen. Kristen itu harus seimbang, mengajar bagus, karakter buruk percuma. Karakter bagus, mengajar buruk sama aja bohong. Paket harus lengkap. Antara teladan hidup dan pemahaman. Paulus setelah menyampaikan puji-pujian doksologi itu di ayat 17. Lalu dia ingatkan penerima suratnya. Yaitu Timotius. Dalam hal ini Timotius dalam surat ini ya. Tugas ini kuberikan kepadamu. Ini tugas apa? Tugas pelayanan. Kepada siapa? Timotius. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Ternyata kelihatannya dari ayat ini. Paulus itu mau kasih tahu kita semua. Juga Timotius. Timotius itu melayani karena sudah dinubuatkan loh saudara-saudara. Paulus karena kasih tugas pelayanan, bagaimana caranya supaya seseorang itu bisa melayani dengan setia, bisa melayani dengan tetap semangat, bisa melayani dengan tetap berapi-api. Khusus Timotius, Paulus bilang begini, ingat ya bahwa sesuai dengan yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Jadi ada satu kenangan sebelum Paulus, sebelum Timotius masuk ke dalam pelayanan, ada rohaniwan, hamba Tuhan dipakai Allah, lalu kasih tahu dia ada suara Tuhan. Waktu itu Alkitab belum lengkap ya. Perjanjian baru belum ada. Yang ada cuma perjanjian lama. Jadi kalau nubuat-nubuat seperti itu banyak, itu wajar. Apalagi panggilan-panggilan istimewa kepada orang-orang yang Tuhan mau pakai itu. Salah satunya adalah Timotius. Itu ternyata sudah dinubuatkan. Nah ini penting bagi kita. Bapak Ibu, kita ini harus melayani. Kita harus melayani. Mungkin kita tidak seperti Timotius yang dapat nubuat. Kalau saya pernah, saya sudah kasih tahu saudara, dan saya uji, dan Tuhan genapi, bahwa 3 hamba Tuhan bukan sekolah teologi, orang persekutuan doa biasa, tidak saling kenal, omong hal yang sama, kamu akan dipakai ke bangsa-bangsa. Saya omong itu terus biar jemaat tahu, kalau tiba-tiba Bapak Pendeta ada di luar negeri, itu bukan karena beta mau berjalan. Apa yang Tuhan pernah omong, Tuhan buktikan. Amin. Bangsa-bangsa. Dan tergenapi. Nah mungkin tidak semua kita mendapatkan seperti itu. Oke Bapak Ibu terkasih. Ada kita yang lain cara Tuhan memanggil kita melayani. Berapa banyak di sini yang sakit semua mati. Takut Tuhan panggil. Pak Fanto Manofe. Itu sakit. Sakitnya aneh. Dia sudah gumuli lama. Tambah lagi corona. Maka nontonlah live kita di Facebook saya. Di situ beliau rasa Tuhan tarik dia. Nah itu harus ingat, itu kenangan itu. Ingat itu kasih mula-mula. Ingat bagaimana Anda mulai masuk ke dalam satu janji, satu komitmen. Saya mau melayani Tuhan. Itu harus ingat. Orang yang tidak mengenang bagaimana peristiwa Tuhan tangkap dia entah dengan cara apa. Kalau Timotius kan dinubuatkan. Kalau kita kan lain lagi. Itu tolong diingat. Saya tidak lupa, saya selain itu kenangan sudah berikut di orang doakan, nubuat. Tapi awal saya pun kawan dan data Injili saya Terminal Oepura itu tidak akan saya lupa sampai mati. Mau keliling sampai Amerika tetap kenangan Terminal Oepura tidak bisa lupa.
Tanpa beta dibesarkan, tanpa beta bermain, tanpa semua di situ. Mau makan di bak, mau mandi di kali. Lengkap. Uangnya ya bemo-bemo itu. Tercukupkan. Setan siap semua waktu itu ya. Saya tidak berani bilang Tuhan karena banyak makan korban kan. Bagaimana saya bisa lupa? Bagaimana saya tidak berapi-api? Bagaimana saya tidak angin ribut? Hanya seorang anak yang wajahnya dipenuhi besi. Ini anteng semua nih. Kawan-kawan baterai muka besi. Oh anteng semua leher-leher tidak jelas. Mau gaul tapi banana justru ya. Perih luar biasa. Di nona-nona muka saya. Pulang tuh. minyak tawon deh. Hidung dua-dua ini semua mata. Leher. Apa coba anteng-anteng di leher itu siapa yang suruh coba? Anda belum pernah pasang tapi kita pun 3 di sini. Jangankan ngomong minum air aja sakit. Minum air. Ini kan jalan nih, ini Tembolok nih. Waduh, tahu beta juga, piku siapa ya? Di pipi ini pipi. Pipi ini anteng-anteng semua nih, bawah mata nih masih bisa, mau pasang masih bisa. Takut sekarang jadi pendeta, pimpin banyak orang, khotbah di mana-mana, video jutaan orang nonton. Mau ngomong apa? Saudara harus ingat dari mana saudara diambil. Saya lagi baca sampai di Daud. Tuhan kasih tahu Nabi Nathan, kasih tahu San Daud. Beta ambil lu dari padang, dari antara binatang-binatang. Baru saya bawa kau pimpin Israel. Jangan lupa dari mana kau saya ambil. Orang yang tidak punya pengalaman kayak begini, nanti pelayanannya asal-asalan. Tapi Anda yang punya cerita, susah Anda lari. Anda tahu dari mana Anda ditangkap, dari mana Anda diambil. Amin. Jadi, saudara yang belum tahu, banyak berdoa dulu. Supaya Anda tahu di mana Anda dipakai. Di bidang apa, pelayanan apa. Kalau tidak banyak orang tidak setia itu kan tidak jelas panggilannya. Itu harus digumuli loh Bapak Ibu. Jadi, kekasih-kekasih Tuhan. Ini penting. Kenapa? Dia lanjutkan begini saudara-saudara. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 18. Dinubuatkan tentang dirimu supaya dikuatkan oleh nubuat itu. Untuk apa? Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Ternyata selain firman Roh Kudus, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, itu membuat kita berjuang dalam perjuangan yang baik. Perjuangan kita melawan 2, setan, dosa. Untuk lawan setan dan dosa harus ada cerita di mana kita dibebaskan dari dosa. Dan dibawa masuk ke zona keselamatan, zona kekudusan. Dalam pekerjaan Tuhan yang kudus ini. Nah di situ orang tahu bahwa dia punya hidup ini tidak asal-asal hidup. Hidup ini peperangan, hidup ini fight. Saya sudah ingatkan berkali-kali, tidak ada Kristen modeso, jalan santai. Semua kita Kristen perang, Kristen perjuangan. Maka kenapa? Walaupun mau khotbah tinggi-tinggi, doktrin ini itu, ujung-ujung tutup-tutup ibadah atau sementara khotbah berlangsung. Saya ingatkan, jam doa jangan kendor ya. Baca Alkitab jangan kendor ya. Ibadah jangan kendor ya. Karena kita ini perjuangan. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi roh jahat, setan-setan, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa. Lawan kita tuh penipu. Dan penipu lagi bukan 1, 2. Banyak. Sudah banyak lagi jahat. Sudah jahat lagi kuat. Penipu banyak, kuat, jahat. Satu penipu aja kita pusing. Iya toh? Saudara urusan yang satu penipu, saudara pusing toh? Sampai ada orang tuh yang tidak mau kenal laki-laki lagi. Karena hanya ditipu oleh satu laki-laki. Dan dia berkata tidak akan lagi. Siapapun yang datang asal dia laki-laki. Saya akan berkata pergi kau. Dia tidak percaya laki-laki lah. Karena dia semua sama, padahal sama. Dia kena tipu tuh dari dulu. Lamber nih baik loh. Tetap aja ditolak si Lamber. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Satu penipu aja kita pusing, apalagi lawan setan. Alkitab berkata, dia bapa segala pendusta. Semua yang tukang tipu, kalau yang belum bertobat, ingat, lu bapa setan.
Yohanes suka. 8 ayat 44. Ingat masih tipu mai tua, tipu ini lumbapan nih. Perlu tolong kasih. Silakan Kak. Iblislah yang menjadi bapamu. Itu tuh. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab apa? Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, saudara yang masih apa? Buka kios tidak jujur. Modal 50 ya. Yang beli tawar saudara, betul ames 95 nah. Padahal saudara ambil 50 karena orang tawar dengan orang tawar dengan 75. Oke. Saudara ini ambil dari 50 nih. Katakanlah sendal atau sepatu lah. Saudara ambil dari 50. Oke. Lepas di pasaran 100. Jadi orang bilang KE 25 kakak ini artinya buka apa-apa. Kan mau krisis pangan deh begini. Jadi ketong ini kan bisnis toh kak. Buat ames nih kak jamara 95. Jual 100 itu cuma ontong 5.000. Tapi ya ini kan ketong saudara sah. Kami minta berapa tadi? 75. Memang rugi-rugi ke ames. Itu orang tidak tahu. Amin. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu Anda ambil 100. Jadi boleh tidak Pak ambil 50 lepas di pasar 100? Boleh dong. Caranya bagaimana? Kalau orang tahu san bisa harga supas. Selesai itu. Selesai itu. Tahu sama macam-macam lah itu usah main drama. Ini karena betul saudara. Sekarang lupa mama dan beb mama itu kan dosa benar. Lu mama tuh panggil Theo supaya lu tahu. Tidak usah. Tidak usah kamu mau panggil Theo kok, mau panggil Isabel kok. Kau usah bikin dosa. Jamar kaya kata sudah tetapkan begitu. Nah selesai. Pasti jalan pilihan. Sekali san panggil lu yang panggil. Nama soalnya hati ini san tipu mah. Sudah mah berapa names. Tapi tetap tidak ada tipu. Jangan terlalu bakincang juga. Semua sudah diberkati lu. Tetap deh dulu barang-barang ya. Beda 2021, 2025 san laku-laku. Barang lama ya. Sampai dunia dagang juga mesti intervensi ini. Haleluya. Jadi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjuang ya, jangan main-main. Kalau ada kita yang jatuh bangun di lalu-lalu, stop sudah. Saya ingatkan, goal dari sebuah khotbah hanya untuk tarik kita lebih taat dia. Goal dari semua khotbah tarik kita mencintai dia, mengasihi dia. Sudah paham, nah tolong buktikan cintamu kepada Tuhan. Itu sih, ya. Tidak cukup hanya dia bilang perjuangan. Perjuangan dengan apa? Perhatikan 18. Masih 1 Timotius 1 ayat 18. Dikuatkan oleh nubuat itu. Itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Dengan iman. Dan hati nurani yang murni. Iman itu luas ya kalau kita belajar iman. Saya pernah jelaskan 3 jenis iman kepada jemaat ya. Saya harap jemaat masih hafal ya. Ada yang namanya saving faith. Ada yang namanya historical faith. Ada yang namanya practical faith. Saving faith itu iman yang menyelamatkan. Itu pengertiannya. Orang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri dengan usahanya. Hanya dengan percaya kepada Yesus dia selamat. Selamat karena anugerah. Itu saving faith. Dan semua penjelasan yang berkaitan dengan poin ini. Kalau historical faith adalah iman yang mempercayai cerita di Alkitab semua tuh kisah nyata. Kenapa ini perlu? Karena kelompok liberal seperti Rudolf Bultmann dan beberapa kelompok liberalisme Kristen lainnya, mereka bilang banyak cerita di Alkitab itu dongeng. Musa belah laut itu dongeng. Yesus kasih makan 5.000 orang, laki-laki belum terhitung perempuan dan anak-anak dengan 5 roti dan 2 ikan itu dongeng. Itu bukan mujizat. Jadi pas Yesus doa 5 roti 2 ikan tuh, itanta do om, don do rogo, don pusaku ada roti. Anda lihat, bayangkan. Itu kan cerita kurang ajar. Yang benar itu mujizat, mereka tidak bawa apa-apa. Jadi Anda historical faith
percaya cerita di Alkitab semua. Kisah-kisah itu nyata. Yesus yang kita sembah nyata. Dia pribadi yang pernah lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia akan datang kedua kali jemput kita. Lalu ada yang namanya practical faith. Nah, dalam hal ini ada iman besar, iman kecil. Iman sebesar biji sesawit. Itu berkaitan dengan praktikal atau keseharian kita. Nah, disitulah kenapa saya suruh kita banyak berdoa. Anda yang banyak berdoa dekat sama Tuhan, Tuhan akan kasih iman model ini. Sehingga Anda bisa ngomong, kalau Tuhan bekerja dalam diri Anda bisa ngomong, aku sembuh. Sembuh loh. Itu ditentukan oleh keintiman. Hidup san pernah, hidup gila-gila. Aku sembuh. Darah tambah naik. Aku sembuh. Kejang-kejang. Saudara lihat hamba Tuhan yang Tuhan pakai berdoa kesembuhan. Itu butuh ini nih. Dalam tahun ini aku nikah. Saudara terlalu takut omong aja. Setan juga bilang, sandaran itu. Sorry itu saya mesti omong. Mesti oncu. Katakan. Lawan. Mesti omong. Salah kenapa takut omong? Banyak kita, saya surasa. Kau takut minta kan kau tuh malu. Indosa buat bolong buang. Makanya buang toh. Itu saya repot sekali. Buang. Kalau orang yang iman model begitu dia omong betul. Percaya dalam nama Yesus. Itu bisa terjadi. Ya kalau terjadi tetap ajaran kita jelas. Itu kehebatan Allah. Amin. Itu kuasa Allah. Itu kehendak Allah. Tapi Anda akan mengatakan itu Anda yakin. Orang tua yang punya practical faith, hubungan baik dengan Tuhan, dia tumpang tangan di anak-anak. Dia bilang ini anak-anak jadi kepala dan bukan ekor. Ini anak-anak jadi takut akan Tuhan, hormat Tuhan. Anak luar biasa, perkasa di bumi. Dalam nama Yesus, omong. Jangan bilang Bapak Sugila aja, Bapak Sumpah. Memang lu memang Bapak sial. Jangan ada harapan Bapak begini. Pas mau jadi apa nak jadi? Bapaknya ingat nenek pempesan. Soalnya ingat firman, ingat nenek pempesan. Baiklah kau nenek pesan sesuai firman. Yang berapa? Terakhir. Ya, bukan terakhir, saya tambah iman. Tapi iman di sini iman apa, Pak? Ternyata iman di sini mayoritas penafsir bilang, ya, perjuangan yang baik dengan iman. Iman di sini ternyata bicara tentang pengajaran. Iman itu bisa diarti ajaran tentang iman. Ayat ini mirip dengan Galatia 1 ayat 23. Perhatikan Galatia 1 ayat 23. Galatia 1 ayat 23, perhatikan. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Garis bawah apa? Memberitakan iman. Nah ingat, konteks Paulus ngomong di ayat 18 kepada Timotius itu kasih tugas pelayanan dan perjuangan secara rohani. Pelayanan itu sebuah perjuangan, maka berjuang secara pengajaran. Tadi karakter sudah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Pengajaran itu penting. Firman Allah itu harus diajarkan sungguh-sungguh di gereja. Kita yang punya pengajaran kuat, mau saksi Yehova mau datang, kita tidak goyang. Tidak takut. Paling-paling dia mau ngomong gitu, sudah kita dua sepakat untuk tidak sepakat, jadi kau pulang sudah. Ya. Tetangga yang lain ini belum bertobat, takutnya dong pukul selalu di sini. Nah, suruh dia pulang sudah. Aman toh? Sebab kalau mau debat-debat, saudara mau debat juga kalau sudah roh penyesat susah. Tapi cobalah kalau Anda berhasil. Biasanya sih tidak berhasil. Kalau saksi Yehova, mereka sudah banyak di Kupang ya. Jadi kalau ketemu mereka, saudara punya pemahaman harus kuat ya. Tritunggalnya harus kuat, ketuhanan Yesusnya harus kuat, tentang Roh Kudusnya harus kuat, bibliologinya harus kuat ya. Tentang ilmu Alkitabnya harus kuat. Supaya, dan itu bukan hanya sekolah teologi, loh, jemaat harus kuat. Saya berusaha belajar dan saya tahu, saya kasih tahu jemaat. Supaya kita sama-sama tahu. Amin Bapak Ibu. Harus begitu. Dan yang terakhir, untuk melayani seperti ini ditambahi dengan 1 Timotius 1 ayat 18 dikatakan, hati nurani yang murni. John Calvin mengatakan, ibu dari semua bidat yang muncul dalam gereja itu dimulai dari hati nurani tidak murni. Khotbah tapi campur segala macam, itu bidat mulai masuk di situ.
sesat mulai masuk. Kalau hati murni, pengajaran murni, oh enak. Tapi kalau mulai tidak murni, pengajaran mulai karena uang, ya mulai jaga perasaan orang, mulai rakus, di situ sudah tidak ada kemurnian. Ya, sudah tahu tetas sesat, tetapi biarkan saja si sesat itu bicara di sini, itu bahaya. Makanya saya bukan tidak mau undang orang, tapi kalau sampai undang, dia khotbah salah, konsekuensinya itu, beta langsung klarifikasi di muka. Nah, ini kalau orang san mengerti pikir potong sombong, sonde. Beta san mau hati nurani, san murni, hanya karena jaga di perasaan. Dia khotbah salah juga kasih tengah, tidak bisa. Tapi mungkin dengan cara yang Tuhan tolong, Tuhan kendalikan, sehingga dia bisa terima. Masih pernah ingat satu bapak di sini, dia langsung kasih ingat. Dari agama lain masuk Kristen, lalu dia bilang, oh saya lihat ada roh nenek saya apa keluar. Nah ini Anda lihat, kalau beta tipe pendeta hati nurani tidak murni, aduh ini tidak kasihan ini orang dari agama lain, dia sumaso, kotong kat, sebentar dia pindah. Iya toh? Tapi tidak bisa, dia mau pindah-pindah, anggap saja dia palsu. Toh selesai, kalau repot lalu, Kristen begitu. Kalau belajar Alkitab, lu mau pindah-pindah kembali, anggap saja lu bertobat, itu kapan ngomong kosong, toh selesai. Kepala sakit begitu apa? Jadi mau somong, kan ini somong di orang banyak. Beta khotbah lain, satu datang tapa lain. Makanya kawan-kawan yang khotbah itu beta telepon. Dia kasih ingat, pokoknya jaga kalau sana mampu main doktrin berat, jangan paksa. Hantam yang praktis-praktis ya, kalau tidak nanti repot. Kiranya khotbah malam ini memberkati kita. Nanti masih ada 19-20 contoh orang-orang yang tidak murni, tapi itu minggu depan ya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri jemaat terkasih Tuhan baik.